Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Ya, sebelum lanjut pastikan kawan semua sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, dan jangan lupa like and share video ini agar bisa membantu perkembangan channel ini. Semoga apa yang kami bagikan pada malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi silakan kawan-kawan simak apa yang kami bagikan berikut ini. Mohon jangan di skip agar kita semua memperoleh manfaat yang maksimal sesuai dengan harapan kami. Jadi kami di sini berharap kita semua melihat video ini sampai selesai dan menemukan manfaat yang besar untuk kita semua. Sekali lagi silakan tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama untuk kesempatan kali ini atau malam ini. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar kecuali A. Prestasi belajarnya rendah. B. Secara emosional merasa bangga dan sombong. C. Sikap acuh dalam mengikuti pelajaran. D. Lamban dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini yang ditanyakan ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi kecuali, berarti yang bukan merupakan ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, tentu jawabannya adalah B. Secara emosional merasa bangga dan sombong. Nah, seperti yang telah kita bahas pada pembahasan materi sebelumnya, itu ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar, itu diantaranya yang pertama, prestasi belajarnya rendah. Artinya skor yang diperoleh di bawah skor rata-rata. Nah, kedua, usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar tidak sebanding dengan hasil yang dicapainya. Ketiga, lamban dalam mengerjakan tugas dan terlambat dalam menyelesaikan atau menyerahkan tugas. Yang keempat, sikap acuh dalam mengikuti pelajaran dan sikap kurang wajar lainnya. Kelima, menunjukkan perilaku menyimpang dari perilaku temannya yang seusia. Nah, yang terakhir atau keenam, secara emosional mudah tersinggung, rendah diri, pemurung, mudah marah dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas ya, yang bukan termasuk ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar adalah secara emosional merasa bangga dan sombong, yaitu B. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Kemampuan peserta didik untuk mempersepsikan dan menangkap perbedaan-perbedaan mood, tujuan, motivasi, dan perasaan-perasaan orang lain termasuk dalam jenis kecerdasan. A. Kecerdasan visual spasial. B. Kecerdasan interpersonal. C. Kecerdasan intrapersonal. Dan D. Kecerdasan natural. Nah, jadi di sini soalnya itu materinya tentang macam-macam kecerdasan. Nah, jadi di sini yang ditanyakan kemampuan peserta didik untuk mempersepsikan dan menangkap perbedaan-perbedaan mood, tujuan, motivasi, dan perasaan orang lain. Nah, ini termasuk ke macam-macam atau jenis kecerdasan apa. Nah, jadi jelas ya, kalau ini dia masuk atau dia merupakan jenis kecerdasan interpersonal. Jadi jawabannya adalah B, kecerdasan interpersonal. Nah, seperti yang telah kita bahas pada pembahasan materi, itu ada beberapa macam-macam kecerdasan. Nah, yang pertama, kecerdasan visual spasial. Kemampuan peserta didik untuk menangkap ruang visual secara akurat dan melakukan perubahan-perubahan terhadap persepsi tersebut. Kemudian yang kedua, kecerdasan interpersonal. Kemampuan peserta didik untuk mempersiapkan dan menangkap perbedaan mood, tujuan, motivasi, dan perasaan-perasaan orang lain. Kemudian kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan peserta didik untuk menyadari dan mewujudkan keseimbangan mental emosional dalam diri peserta didik untuk bisa beradaptasi sesuai dasar dari pengetahuan yang dimiliki. Kemudian kecerdasan natural, kemampuan peserta didik untuk peka terhadap lingkungan alam. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, kecerdasan interpersonal. Langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Berikut adalah salah satu ciri guru yang mampu memahami karakteristik anak didik, yaitu A. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. B. Mampu menentukan strategi pembelajaran untuk anak didik. C. Memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan potensi akademik. Dan D. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Ya, jadi jawabannya adalah A. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif.
Nah, seperti yang telah kita bahas pada pembahasan materi sebelumnya, seorang guru yang telah memahami karakteristik anak didik itu ditandai dengan yang pertama, dia mampu memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Dua, memahami anak didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. Ketiga, mengidentifikasi bekal ajar awal anak didik yang mencakup menentukan tingkatan penguasaan kompetensi persyaratan anak didik, mengidentifikasi kesulitan belajar anak didik, kemudian mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan sosial kultural untuk memahami anak didik, dan mengidentifikasi gaya belajar untuk memahami anak didik. Ya, jadi itulah 3 tanda guru yang telah memahami karakteristik anak didik. Jadi jawaban salah satunya itu A. Jadi jawabannya adalah A. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik, yaitu A. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif, B. Menata latar pembelajaran dengan tepat, C. Menyusun rancangan pembelajaran, dan D. Melaksanakan proses penilaian. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik. Nah, itu memiliki karakteristik. Nah, diantaranya, ya, jadi jawabannya adalah D. Melaksanakan proses penilaian. Nah, seperti yang telah kita bahas pada pembahasan materi sebelumnya, kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik itu memiliki karakteristik melaksanakan atau asesmen proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Nah, jadi jelas ya di sini jawabannya adalah D, itu melaksanakan proses. Jadi kita harus paham bahwa itu ada 2 yang harus kita pahami dalam kemampuan guru mengevaluasi hasil belajar anak didik, yaitu melaksanakan dan hasil belajar secara kesinambungan. Tuh. Ya, jadi jelas ya untuk soal yang ini. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya merupakan definisi dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, dan D. Kompetensi sosial. Nah, jadi di sini ada sebuah pernyataan, ini merupakan pengertian dari salah satu kompetensi. Nah, jadi yang ditanyakan adalah pernyataan ini definisi dari kompetensi apa? Apakah kompetensi pedagogik? Apakah kompetensi kepribadian? Apakah kompetensi profesional atau kompetensi sosial? Nah, tentu ini tidak susah lagi ketika soal semacam ini karena kita sudah bahas sebelumnya pada saat pembahasan kompetensi. Nah, jadi untuk ini jelas ya jawabannya adalah, atau ini merupakan definisi dari kompetensi pedagogik. Jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, seorang guru harus menguasai dan memahami karakter serta mengidentifikasi potensi dan kesulitan belajar siswa. Guru harus mampu mengembangkan kurikulum sehingga mampu membuat sebuah rancangan metode pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kepentingan pendidikan. Nah, jadi jelas ya jawabannya itu A, kompetensi pedagogik. Oke, kita langsung ke soal yang berikutnya. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih mencakup hal-hal sebagai berikut ini, kecuali A. Menyusun silabus dan rancangan pembelajaran, B. Merancang kerangka pengalaman belajar, C. Membuat rancangan evaluasi proses dan penilaian, D. Menata setting untuk pembelajaran. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu mengenai strategi yang dipilih dalam menyusun rancangan pembelajaran itu berdasarkan strategi yang dipilih. Namun di sini kita harus perhatikan bahwa kata kunci dari soalnya itu kecuali. Berarti yang bukan merupakan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih.
Nah, jadi jelas ya untuk ini itu soalnya adalah D. Nah, mengapa? Karena seperti yang telah kita bahas pada pembahasan materi sebelumnya, itu dalam menyusun rancangan pembelajaran itu berdasarkan strategi yang telah dipilih, itu mencakup 5 poin. Yang pertama, menyusun silabus dan rencana pembelajaran. Kedua, merancang kerangka pengalaman belajar. Ketiga, memilih dan mengorganisasikan materi dan bahan ajar. Keempat, memilih dan merancang media dan sumber belajar yang diperlukan. Dan yang kelima, membuat rancangan evaluasi, proses dan penilaian hasil belajar. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah D, menata setting untuk pembelajaran. Nah, sampai di sini paham ya kawan-kawan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat kami bagikan pada kesempatan malam ini. Selanjutnya semoga kawan-kawan tidak malas untuk belajar. Intinya tetap semangat, mempersiapkan diri. Insya Allah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang kita tanam maka itu yang akan kita petik. Jadi selamat berjuang kawan-kawan untuk mempersiapkan diri. Semoga sehat selalu dan kedepannya pada saat tes nanti kita memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai selesai. Ya, sukses selalu.